Halo, dengan Bang Review di sini. Jadi aku akan mereview Andromax Key, salah satu smartphone smartfren yang udah mendukung 4G LTE. Oke, Andromax Key. Jadi ya, kayak biasa pertama-tama kita lihat dulu spesifikasi dari Andromax Key. Ya, itu di spesifikasinya dan langsung kita lihat ke bodinya. Jadi body Andromax Key ini cukup tebal tentunya, ya dia tebal dan sangat solid ya. Build quality-nya cukup oke sebenarnya, tapi materialnya kurang premium sayangnya. Ya kita lihat bodinya, warnanya tuh agak-agak apa ini, biru kehitaman kayaknya, dan ada list chrome warna apa nih, warna silver tua mengelilinginya. Dan untuk tata letak tombolnya ya, bagian kanan itu ada tombol power, kemudian tombol volume up and down ada di sebelahnya. Bagian atas ada earphone, kemudian bagian bawah tuh ada lubang mic sama untuk ngecas itu. Bagian belakang ada kamera dengan flash, kemudian ada logo 4G LTE ya di bawahnya. Kemudian ya bawah sendiri itu ada speaker, dan Andromax kini produksi si Haier ya. Jadi ya Haier kayaknya, ya Haier, benar Haier kayaknya, nyebutnya Haier. Oke? Dan sekarang kita bahas dari layarnya. Jadi layarnya Andromax Key ini gedenya 4,5 inch dengan resolusi FWVGA. Dan terdapat beberapa kekurangan menurutku. Yang pertama adalah dia sangat reflektif. Jadi kalau kita pegang HP-nya di outdoor, kita ngelihat layarnya, maka visibilitasnya akan sangat berkurang karena dia sangat reflektif pertama. Dan kedua adalah tone warnanya tuh agak-agak pucat ya. Jadi kalau kita lihat layarnya tuh terasa ya kurang pop ya warnanya agak-agak kusem gitu sayangnya. Lalu dari benchmark untuk Antutu aku ngetes, jadi skornya 22 ribuan, dan juga untuk Nenamax skornya 59-an FPS. Dan untuk performa gamingnya cukup oke sebenarnya. Aku main namanya Real Racing, kemudian Repad GP2 dan ya game-game lainnya 3D, dia dapat berjalan dengan cukup oke ya, cukup normal, FPS-nya stabil tentunya. Dan ya untuk performa lainnya, misalnya buka tutup aplikasi, sebenarnya cukup lumayan ya. Tapi sayangnya tuh dia tuh suka apa sih istilahnya, home screen-nya, bukan home screen-nya ya, drawback istilahnya. Jadi drawback tuh kalau kita pencet home maka akan ada sedikit jeda ya, semua ikon-ikonnya akan hilang. Itu kayaknya mungkin ya di manajemen RAM-nya yang mungkin agak kurang bagus ya, sayangnya cuman itu. Nah, si Andromax Key ini basisnya udah Cyanogen OS ya, jadi sudah Lollipop juga. Dan ada beberapa kelebihan, yaitu adanya fitur themes. Jadi bagi kalian yang pengen mengkustomisasi tampilan, pengen tampil beda, kalian bisa mendownload beberapa themes yang free maupun berbayar, kemudian diaplikasikan sehingga tampilannya jadi unik ya tentunya. Kemudian ada fitur yang keren juga, yaitu Audio FX. Jadi melalui Audio FX kalian bisa men-tweak output sound yang keluar, yaitu ya ada beberapa equalizer preset yang sudah tersedia seperti heavy metal, hip hop, jazz, pop, rock dan kawan-kawannya. Kemudian kita bisa mengatur bass, boost, kemudian surround sound dan kawan-kawannya. Jadi ini fitur yang cukup bermanfaat tentunya. Dan ada satu lagi yang aku suka, yaitu adalah kemampuannya untuk memindahkan aplikasi ke SD card. Jadi ini sangat jarang ya ada smartphone yang bisa kayak gini, karena kita tahu bahwa Android sendiri semenjak ICS kalau nggak salah tidak bisa yang namanya memindah aplikasi ke SD card. Jadi dengan adanya fitur ini tentunya sangat bermanfaat bagi kalian yang suka menimbun banyak aplikasi di smartphone sehingga bisa dipindah ke SD card. Oke, lalu apalagi yang patut dibahas? Kameranya. Jadi kameranya tuh 5 megapiksel di belakang dan 2 megapiksel di depan. Jadi untuk hasil jepretannya bisa kita lihat sama-sama. Jepretannya hasilnya biasa aja menurutku ya. Gambar yang didapatkan tidak terlalu tajam, agak sedikit ya kurang tajam gitu. Dan untuk videonya, hasil videonya bisa dilihat sendiri, cukup ya oke lah. Dan ada fitur
slow motion ya, tapi slow motion ini hanya support di resolusi 720p dan slow motionnya kayak gini tampilannya. Dan terakhir yaitu dari battery life, jadi baterainya tuh 2000 mAh dan dapat bertahan kurang lebih ya setengah sampai 1 harian aja. Ya itu tadi review dari Andromax Key. Jadi Andromax Key ini ya keluaran smartphone, dia sudah mendukung 4G LTE dan aku udah nyoba 4G-nya. Cukup memuaskan ya, aku nyoba di beberapa spot di Jogja, dia bisa tembus beberapa puluh Mbps, nanti ya akan aku bikin videonya mungkin. Dan untuk YouTubean sangat lancar, nggak ada jeda, nggak ada streaming tentunya. Ini sangat keren banget ya bagi kalian yang hobi ngenet surfing tanpa ada jeda. Untuk YouTubean enak banget pokoknya. Oke, ya gitu aja review dari Andromax Key. Jangan lupa like dan subscribe, kemudian follow Twitter @bangreview dan sebarkan channel ini ke teman-teman kalian. Oke, thank you guys and see ya.